Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Eka Para, saya sedang berada di daerah Sebarus, Umbulio, Tikoran ya, dekat perumahan polisi. Ini saya merusuk nih. Nah, ini mau kemana? Ikuti saya ya. Ikutin saya. Kita mau kemana? Masuk. Nah, nih ternyata kita kesini. Nah, ini di sini ada pembibitan bonsai anting putri. Ini punya teman saya. Nah, itu Del, sehat Del? Ya. Gudel ini siapa sih nama aslimu Del? Selamat. Gudel tuh nama ini. Nama apa ya? Nama panggung lah. Dulu ini Gudel nih teman saya SD 1 Liwa ya. Siapa guru kita dulu? Pak Kasni. Ya. Macam-macam lah. Ini lagi ngapain Del? Bersihin rumputnya. Bersihin rumput ya. Ya. Ini bonsai ya? Iya, bonsai anting putri. Anting putri. Jadi ini sekitar sini anting putri semua ya? Iya, anting putri semua. Nah, mulai apa ya? Mulai nanam bonsai ini, serius nanam bonsai ini kapan Del? Sekitar 3 tahun yang lewat. 3 tahun ya. Iya. Sebelumnya itu? Pemburu. Kita pemburu di alam liar. Buru bonsai, bahan bonsai ya? Bahan bonsai. Belum budidaya, sekarang ada budidaya. Ya. Jadi buru bahan bonsai, iya, dijual. Bonggol-bonggolnya itu dijual. Iya. Burunya sampai mana itu Del? Sampai Bengkunat. Bengkunat ya. Bengkunat. Enggak, itu biasanya di hutan atau pinggir-pinggir danau, sungai apa gimana? Gas pinggir danau, pinggir laut itu. Dekat-dekat air lah ya. Dekat air ya. Waduh, luar biasa, jauh ya. Tahu. Cuman ngapa kok memutuskan budidaya? Capek ya? Jelas, ya enak kita budidaya. Hasilnya lebih banyak. Hasilnya lebih banyak ya. Lebih puas, kita bisa nata akar-akarnya. Iya. Lebih banyak waktu ya. Iya. Kalau berburu itu habis waktu di jalan, mungkin berangkat subuh kali ya. Iya. Berangkat pulang udah malam, capek sampai rumah. Iya. Malah bonsai yang udah ada jarang dipegang jadinya. Iya, nggak ketanganan. Nggak ketanganan lagi. Ya. Jadi, ngapa kok misalnya nih orang kan milih enak nyayur atau nanam buah-buahan, kok malah nanam bonsai nih? Ini masalah kembali apa namanya? Hobi ya. Hobi sama alurnya. Iya, alurnya. Ya itu tadi ya, kayak kita cerita-cerita dulu sebelum direkam ini tadi. Memang udah diatur Tuhan lah. Iya. Kita tinggal jalanin aja ya. Saya dulu lama di proyek, lama di pertanian, akhirnya pindah ke bonsai. Nyaman ya. Satu nyaman. Ya, jelas ada hasilnya. Karena sesuai hobi dan ada hasilnya. Hasilnya. Jadi sebenarnya karena kita ngerjain secara ikhlas, hasilnya ngikutin ya, ya. Hasilnya. Nah, kadang-kadang kan kalau anak-anak sekarang nih kan, misalnya mau kerja nih, harus berapa uangnya dulu gitu loh. Nah kalau kita mungkin kayak Gudel, kayak saya misalnya saya foto nih, ya udah jalan aja, motret aja. Kayak Gudel ya udahlah, jalanin aja nih hobi. Iya. Tapi alhamdulillah menghasilkan ya. Ya alhamdulillah, bisa kenyang lah perut biasanya. Tapi sempat nggak dulu misalnya sama keluarga atau sama istri nih konflik gara-gara hobi yang kemudian mungkin belum menghasilkan awal-awalnya kan? Pertama dulu, iya. Dibilang orang gila. Jelas banyak banyak dimarah-marah lah istilahnya. Iya. Terus namanya nggak ada. Sama hasilnya. Keluarga sendiri ada konflik nggak? Iya, konflik itu jelas. Iya. Pertamanya itu. Iya. Mau ribut terus. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya kan, ya senang. Baru tahu dia kan. Iya. Sama kayak saya Del. Jadi saya cerita nih. Dulu 2007 kan saya pulang ya ke Liwa ya. Dulu hobi motret saya nih. Hobi motret gara-gara pas kuliah di Jogja kan. Kamera saya itu hampir kena tumbuk sama ibu saya. Ditutu kalau bahasa Lampung kan. Dihancurin gitu. Karena apa? Berangkat subuh, pulang malam. Ini bujang nih kok kayaknya suka cewek apa enggak gitu loh, kok enggak mikir. Makanya saya nikahnya kan agak umur agak lumayan gitu, 28-an gitu. Nah, setelah saya sempat pameran foto
lihat karyanya, kemudian beberapa foto itu laku dijual, baru tahu ibu saya. Oh begitu. Iya. Jadi memang gitu ya Del ya. Jadi setiap hobi itu harus apa ya? Pembuktian dulu sama orang terdekat kita. Jelas kena marah-marah terus pertamanya itu. Dibilang orang gila segala macam lah. Namun Masalahnya sama keluarga terdekat loh. iya. Masa tunggul-tunggul ditanemin kan. Edan ini. Iya. Jadi apa gitu? Emang jadi duit nggak gitu? Iya. Setelah tunggul-tunggulnya laku, oh baru tahu ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang didukung full lah ya. Full sekarang. Memang gitu tuh. Kayak saya itu tadi, foto itu tadi. Udah mau ditumbuk kamera saya. Jadi dihalangin sama bapak saya. Wah ini kameranya mahal nih beli. Iya. Ya karena gitu. Kok kayaknya orang melihat tuh kayaknya apa ya? Ngabisin waktu lah. Iya. Ah nggak ada gunanya itu. Tapi ternyata kalau diseriusin, kemudian memang ngikutin alur tadi Del ya. Jelas karena hobi tadi. Jadi kita Iya. kerjaan juga enak, seneng. Iya, iya, Jadi nyaman kita di ladang iya. inilah. Iya, Kalau nggak hobi nggak jadi. iya benar. Iya. Dipaksain kayak saya misalnya bonsai nggak terlalu hobi nih, maksain kebon, kemudian nggak laku-laku, stres sendiri nanti saya. Akhirnya dijabutin dibuang om. Iya. Itulah jadi kalau kerja cari penghasilan dari semua yang kita senangin tuh enak ya, Enak. enjoy. Iya. Apalagi Del yang bisa ceritain Del. Udah ngasilin apa aja Del dari ini Del? Rumah, Ya alhamdulillah jelas bisa cukup makan lah gitu Makan, aja. ya. Iya. Kalau masalah rumah ya udah ada rumah. ya maksudnya kebangun gara-gara bonsai juga nggak rumah? Ada? belum. Belum juga ya? Karena prosesnya belum lama ini, masih Belum lama ya. 3 tahun lah saya ini Iya. bonsai ini. Nah, serius maksudnya. Kalau pemburu udah lama, udah hampir puluhan tahun. Iya, iya. Tapi dulu buru nggak terlalu banyak apa duitnya, bahasa lampunya nggak ngelekop ya, nggak Enggak. kayak apa kayak duit setan aja hilang aja. Iya. langsung dapat langsung Langsung hilang. hilang. Iya. Ya, Nah ini kabar-kabarnya anaknya masuk UGM nih. alhamdulillah. Wow, keren Oke, ini, keren, tahun keren. ini Keren. Iya. Lampung Barat jarang yang masuk UGM, jarang sekali. SPGM. Iya. Lulusan jurusan? Arkeologi. Arkeolog ya. Arkeologi. Cowok nih satu-satunya. Mantap. Nanti ya mungkin rezeki anak nih nanti bonsainya banyak yang beli, banyak yang borong. Bisa untuk membiayai anak. Ya. Nah, bonsai itu dijual udah jadi apa masih posisi kayak bahan begini biasanya? Sebenarnya saya ini bonsai jadi belum ada, jelas setengah jadi lah. Setengah jadi lah ya. Jadi sama bahan-bahan. Iya. Karena bonsai jadi nggak ada bonsai yang jadi om. Iya benar. Bonsai itu nggak ada yang jadi. Karena proses terus ya. Iya. Karena modal terus dia. Iya. Panjang terus. Namanya hidup ya. Iya. Jadi walaupun ini misalnya habis kontes nih dapat bendera apalah gitu ya, bendera merah, bendera pokoknya dapat misalnya best 10, dapat juara. Nanti dilosin lagi ya. Terus lagi dikurang lagi. Diground lagi. Iya, penyuburan. Berubah lagi. Mungkin nanti orangnya agak stres dikit, ada yang dipotong, dihabisin, ulang dari nol. Iya. Ya, nah kalau kayak setengah-setengah jadi misalnya udah siap nih mau dikontesin Iya. gitu. Nah, itu banyak juga yang dijual begitu. Banyak om. Banyak. Yang minta lagi apa istilahnya? Lagi bahan begini, Lebih banyak minta bahan orang. bahan ya. Iya. Karena harga juga kan terjangkau orang-orang kan. Mm. Ya kan banyak orang yang punya duitnya pas-pasan. Iya, benar. Pas beli yang kecil maksudnya. Iya. Iya. Kalau yang sudah setengah jadi apalagi udah dikontesin, udah ada rapotnya apa bahasanya itu ya? Iya. Itu kan udah mahal. Udah nggak kebeli lagi om. Makanya enak kita nikmatin dari bahan. Iya. Nah, kalau bibit kayak gini berapaan nih? Sekitaran Sekitar 500 lah ini. 500 ya. Ini. Oh, kayak gini nih. Ini apa nih? Ini hulmus. Hulmus. Pohon hulmus. Hulmus. Pohon asli Indonesia bukan? Luar Bukan. om. Luar ya. Luar. Pohon di Indonesia asli jarang. Jarang ya. Iya. Paling sisir kali yaki itu kita. Iya. Kalau ini di setek apa di apa nih? Cangkok. Cangkok ya. Cangkok. Dari akar bisa. Oh, Potong dari jadi keluar lunas Oh, begitu. akarnya ya. Cepat dia dari akar. Nah, ini nanti 500 tuh misalnya dikasih pot, diangkat dari ini pot, baru ini apa gimana? Ya begini loh. Begini aja. Kalau dari pot Jadi pengirimannya nanti kayak mana? dicabut. Dicabut, Pakai. dikasih tanah. Iya, pakai polybag ah. Oh, polybag. Jadi misalnya nih orang mesen nih kayak gini. Iya. Dicabut, bisa dibiarin dulu sebulan dulu dia posisi aman baru dikirim gimana?
Ya sebenarnya ini potong dulu cangkok akar Om. Kita langsung cabut nggak berani pohon ini mati. Jadi persiapan dulu ya. Iya, Misalnya nih saya nih Iya. mau beli nih, Om saya suka yang ini misalnya. Nggak langsung kirim kan? Nggak Proses sebulanan lah kali Bulanan ya iya kalau ini. Karena harus cangkok kirim. akar kalau pohon ini. ya. Kecuali pohon lainnya bisa kita. Kecuali kalau yang sudah di polybag atau yang sudah di apa namanya dikasih di pot itu bisa langsung kirim ya. Bisa, iya. Nah, di rumah banyak ya yang langsung pot ya. Banyak. Nah, nanti kapan-kapan lah main ke rumahnya. Ada Kalau ini kan gronan semua nih. iya, ada 500 pohon ada. Bu, di rumah 500 pohon. Di ladang berapa pohon nih? Belum dihitung. Kira-kira. Ribuan apa ini? Ribuan ya? Ribuan. Iya. Banyak sekali ya. Ini kayak ini sancang. Iya. Ini sancang. Nah, coba Om kelilingin, coba pilih kira-kira di antara yang ini yang apa prospeknya itu bagus tuh. Nah, kemudian kalau milih bahan bonsai nih, Iya. apa dulu yang perlu diperhatikan? Jelas akarnya. Contoh coba cari yang agak bagus. Mau geser kemana nih? Mana yang bagus nih? Sini lah Om. Ini oke ya? Iya, oke semua akarnya. nih. Ya, akarnya keliling. Tapi akar. kan masih kecil-kecil ini akarnya kan. Ya. Tunggu sampai agak gede ya. Iya, akarnya. Ini jenis apa nih? Anti Antiputri. putri. Oh, Iya, antiputri. Banyak gitu. Nah, selain akar nih, kalau milih bahan ini apalagi yang diperhatikan? Kalau bonsai kan kita karakter pohon Om. Cabangnya ini. Cabang pertama. Ya, kedua, ketiga. Kemudian apa? Geraknya. Gerak dasarnya. Gerak dasar. Iya. Banyak kriteria bonsai Om. Enggak. Semua pohon bonsai bagus. Iya gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kembali ke hobi lagi Om. Ke hobi lagi. Iya, orangnya hobinya Ya kayak mana? tapi paling enggaknya dasarnya begitu ya. Iya. Jadi akar dulu yang Akar, dilihat. iya. Kemudian gerak dari pohonnya. Kemudian dari cabang-cabangnya. Iya. Nah, kemudian setelah itu ya tinggal yang apa bahasanya? Trainernya ya. Iya. Trainernya mau ngolahnya kayak mana. Iya. Mantap nih. Tapi kalau antiputri ini memang kecil-kecil gini ya daunnya. Iya, kecil. Bisa kecil lagi. Oh, lebih kecil lagi. Bisa kecil bener ini, bisa ya pokoknya bisa kecil lah ini. Bisa kecil lagi. Iya. Nah, yang di sini yang setengah jadi belum ada. Belum ada Om. Ini pohon. Nah, kalau ini main tancap aja ya? Tancap aja anti putri saya. Nah, Rancang. untuk apa triknya pembibitan anting putri ini Om? Kayak mana? Anting putri ini main rendam. Rendam dulu. Iya, dipotong, direndam. Jadi misalnya ini nih dipotong, potong ininya, Iya. kemudian direndam di air. Iya. Airnya campur pasir. Oh, campur pasir. Iya, untuk apa? Ikat akar. Tapi airnya banyak. Airnya itu sampai tergenang gitu. Ya paling enggak ya bisa ya kisah apa? Ya untuk akar berapa lah kita? Iya. Setengah ember lah ini. Iya, maksudnya airnya itu bukan cuman apa? Pasirnya cuman sampai basah-basah aja enggak? Enggak, airnya banyak. Sampai rendam gitu. Rendam, iya. Oh iya ya. Rendam dia. Nanti kira-kira sudah keluar akarnya, baru pindahin ke media. Iya, langsung ke lahan. Ke lahan boleh. Langsung ya. Kalau mau langsung ke misalnya apa tadi polybag Bisa. bisa juga ya. Kalau misalnya ada yang lahannya nggak ada kan. Iya. Wih mantap nih kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nanti sukses nih, apalagi anaknya nanti arkeolog. Di Liwa kayaknya belum ada arkeolog. Padahal di Liwa ini banyak peninggalan-peninggalan lama nih yang perlu digali nanti. Kalau bisa nanti anaknya nanti skripsinya ngambil di sini nih ininya. Insya Allah. Keren. Nah ini gudel ini SD kita dulu tahun 90-an ya. Iya. Tahun 90 udah lama sekali saya nggak ketemu. Nah, apalagi nih kira-kira untuk, nah kalau mau beli nih, ya terakhir nih, kalau mau beli bahan bonsai, kemudian misalnya bonsai yang udah setengah jadi tadi, karena katanya bonsai itu nggak ada yang jadi, nggak karena proses terus ya. Iya. Nah itu kayak mana Del? Ngubungi nomornya Gudel apa gimana? Bisa lah ngobrol-ngobrol sampean lah, bisa. Malu jual-jualannya nih. Ya langsung sini bisa lah. Bisa langsung sini. Di sini ladangnya di dekat aspol ya. Iya. Aspol. Kalau dari Liwa itu lampu merah ya. Lampu merah Sebarus ke kanan. Kemudian nanti ada asrama polisi, Tikoran ya, Tikoran asrama polisi. Enggak jauh dari asrama polisi itu ada kebun apa namanya itu? Pokat sebelah kanan. Nah, belah jalan itu ya, ke tengah, ke belakang. Saya tadi nanya sama bapak yang pokat tadi, di mana Pak? Oh, di situ. Nah, kalau rumah
Rumah Sukamnanti. Rumah Sukamnanti di Belakang 35. di belakang Serba 35 atau di gang di depan Telkom ya. Iya. Masuk situ aja. Di sana banyak, lebih bagus-bagus bonsai kita. Banyak ya di Iya, sana. insyaallah. Silakan langsung Iya. ke tempat karena gudel nih belum ini ya, kalau kayak orang lain kan ada apa siaran langsung TikTok Iya. gitu bahan-bahan, ini masih malu-malu dia jualnya. Belum nggak ngerti juga gitu, nanti dibantu sama Iya. anaknya lah yang udah milenial cara jualnya. Ya biar anaknya mikir juga loh, apa saya nih biaya kuliah nih dari bonsai nih, keren nanti. Kalau pas nanti wisuda bawa bonsai. Iya. Hasil bapaknya bonsai luar biasa, keren. Insya Allah. Apalagi nih pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah nih, Ya jelas lah, sama saling mengopi, jangan bosan. jangan bosan ya. Iya. Jelas nikmati proses. Karena nanam bonsai itu lama, Lama ya. nggak 1 tahun 2 tahun, kadang ya mati. Nikmatin saja Iya, lah ya, saja ikutin padanya. alurnya. Kalau hasil nggak bisa kita tentuin, penting kita bisa bentuk pohon. Iya. Gitu aja ya. Kalau Oke. masih rezeki kan ya Tuhan lah. Iya. Ya, terima kasih Del ya. Iya. Udah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.